Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu politik akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang lembaga negara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Laili. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti susunan yang teratur dari asas, teori, pandangan, dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi, sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan untuk kemakmuran rakyat dan negaranya. Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan tertinggi terletak pada tangan presiden, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh aparat pemerintahan dan menteri-menteri. Macam-macam sistem pemerintahan ada 3. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Adapun anggota lembaga eksekutif yaitu kepala negara seperti raja, perdana menteri, dan presiden. Anggota dari legislatif yaitu perwakilan rakyat, DPR, DPD, dan MPR. Dan lembaga yudikatif ini anggotanya ialah Mahkamah Agung dan Konstitusi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Kurnia. Baik, untuk materi yang kedua adalah lembaga negara. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yakni lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Kemudian lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Kemudian materi yang selanjutnya adalah lembaga negara berdasarkan hierarki. Secara hierarki, lembaga negara dibagi menjadi 3, yaitu lembaga tinggi negara, presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, KY, dan juga BPK. Kemudian yang kedua adalah lembaga negara. Lembaga negara ini contohnya seperti duta dan konsul, kemudian bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensialnya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Untuk materi selanjutnya tentang fungsi lembaga negara akan dijelaskan oleh rekan saya Jihan. Fungsi lembaga negara yang pertama, pembentukan kebijakan. Lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif memiliki fungsi utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Kedua, pelaksanaan kebijakan. Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah disetujui. Ketiga, legislasi.
Lembaga legislatif memiliki fungsi untuk mengesahkan undang-undang. Keempat, penegakan hukum. Lembaga yudikatif memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kelima, pengawasan. Lembaga pengawas seperti Ombudsman atau Badan Pengawas Keuangan memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Keenam, perlindungan hak-hak konstitusional. Lembaga konstitusional berfungsi untuk melindungi dan menegakkan hak-hak warga negara yang terjamin dalam konstitusi. Ketujuh, representasi masyarakat. Lembaga negara terutama legislatif juga berfungsi sebagai perwakilan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Ronald. Baik, selanjutnya adalah tugas lembaga negara. Yang pertama adalah eksekutif, yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah, menyusun anggaran negara dan mengelola keuangan publik, mengawasi dan mengendalikan lembaga pemerintahan lainnya. Kemudian, legislatif menyusun dan mengesahkan undang-undang, mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah. Kemudian ada yudikatif, mengendalikan hukum dan keadilan, mengendali perkara pidana dan perdata. Kemudian ada konstitusi, yakni menjamin dan melindungi hak negara, warga negara. Kemudian memastikan pemisahan kekuasaan dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara. Kemudian ada pengawas hukum, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga negara, memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Vicky. Mikir gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah hubungan antar lembaga negara. Yang pertama adalah hubungan fungsional. Untuk hubungan fungsional memiliki arti hubungan antar lembaga negara dengan melihat pada fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama, hubungannya adalah hubungan antara DPR atau DPD dan Presiden dalam membuat UU dan APBN dan juga untuk menyampaikan usul pendapat serta imunitas. Yang kedua adalah hubungan antara Komisi Yudisial DPR dan Komisi Yudisial DPR dan Presiden dalam hal pengangkatan Hakim Agung. Yang ketiga adalah hubungan antara BPK dengan Presiden dan menteri-menterinya dalam rangka penyelenggaraan keuangan negara. Yang selanjutnya adalah MA dengan Presiden adalah dalam rangka pemberian pertimbangan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah hubungan antara MA dengan Presiden adalah dalam kerangka pemberian pertimbangan berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi. Untuk yang selanjutnya adalah hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa kedua-duanya merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan pemerintah adalah dalam penyelenggaraan pemilu, sedangkan hubungan antara KPU dengan DPR, DPD, Presiden adalah bahwa KPU diserai tugas untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota DPRD. Untuk selanjutnya, Komisi Hukum Nasional dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-masalah hukum serta membantu Presiden sebagai panitia pengarah dalam mendesain pembaruan hukum.
Untuk yang selanjutnya, KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah hubungan pengawasan. Yang pertama adalah hubungan antara DPR dengan Presiden dalam melaksanakan pemerintahan tersebut. Yang selanjutnya adalah hubungan antara DPD dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah, baik dalam kerangka pembentukan UU maupun pengawasannya. Yang ketiga, hubungan pengawasan juga terjadi dengan MA dengan Mahkamah Agung dengan Presiden, yakni untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU. Yang selanjutnya adalah hubungan pengawasan antara MK dengan badan pembentuk UU, yaitu DPR, DPD, dan Presiden dalam rangka untuk menguji konstitusionalitas UU. Yang selanjutnya adalah KPK dengan pemerintah, yakni dalam rangka melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Yang terakhir, Komisi Ombudsman Nasional dengan pemerintah dan aparatur pemerintah, aparat lembaga negara, serta lembaga penegak hukum dan peradilan dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas David. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan materi selanjutnya, yaitu hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dalam kaitan dengan masalah penyelesaian sengketa, maka hubungan kelembagaan yang terjadi yakni antara yang pertama MK dengan lembaga-lembaga negara lain yang ditentukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang 1945 untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus dalam mengadili sengketa yang terkait dengan konstitusi. MK memiliki hubungan yang erat dengan beberapa lembaga lain yang juga terlibat dalam penyelesaian sengketa, antara lain: yang pertama, Pengadilan Umum. Yang selanjutnya Pengadilan Administrasi, Ombudsman, Badan Pengawas Pemilu, serta lembaga-lembaga negara lain yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelesaian penyelenggaraan negara. MK dapat menjadi lembaga yang menguji keabsahan pengaturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Hubungan antara MK dan lembaga-lembaga lain ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, trias politika dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap lembaga memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam penyelesaian sengketa. Dengan MK sebagai lembaga yang memiliki peran khusus dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Selanjutnya yang B, MK dengan penyelenggaraan pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. MK memiliki peran penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Untuk itu, MK memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan hasil pemilihan umum. Melalui hubungan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya Bawaslu, MK memastikan bahwa sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Hal ini penting untuk memelihara integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan lembaga-lembaga demokratis lainnya. Selanjutnya adalah hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban. Hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban diatur dalam Undang-Undang 1945 dan juga UU. Hubungan pelaporan pertanggungjawaban nampak pada dalam hubungan antara DPR/MPR dengan Presiden, DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM,
Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap perempuan. Keberadaan komisi-komisi tersebut ditentukan oleh UU dan pada prinsipnya harus memberikan laporan kepada DPR dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada Presiden dengan Komisi Persaingan Usaha KPPU dan lain-lain. Selanjutnya nomor 5 terakhir, hubungan keanggotaan. Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD. MPR keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR adalah merupakan perwakilan politik, sedangkan DPD merupakan perwakilan daerah. Hubungan antara ketiga lembaga ini adalah sebagai berikut. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara keanggotaan MPR dengan DPR dan DPD. Kemudian MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan Undang-Undang 1945 yang nantinya akan berdampak pada tugas dan kewenangan DPR dan DPD. Selanjutnya, DPR dan DPD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan yang saling melengkapi. DPR mewakili kepentingan rakyat secara umum, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah. Yang terakhir, dalam proses pembentukan undang-undang, DPR dan DPD bekerja bersama untuk mencapai kesepakatan dalam pembahasan RUU. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.